kecil, yaitu 27,534. Lalu variabel-variabel ini itu yang saya pakai untuk masuk ke analisis menggunakan GWR logistik gitu Pak. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai explanatory spatial data analisisnya, uji heterogenitas spasial dan uji Morans index. Untuk heterogenitas spasial itu dapat diambil kesimpulan bahwa dia memiliki keragaman spasial atau heterogenitas spasial, lalu juga dengan uji Morans index itu terdapat autokorelasi spasial. Jadi GWR logistik ini saya pakai untuk menangkap variabilitas spasial yang terjadi di dalam model, gitu Pak. Lalu masuk ke GWR logistiknya, pertama dipilih untuk pemilihan bandwidth yang optimal. Ya, sebentar, sebelum ke sana, coba saya lihat di pas model. Jadi gini, Anda mulai slide awal kan ada bikin modelnya dulu coba saya untuk karena tadi Anda kan nyebut berbagai uji. Bentar, ya, yang ke awal, bagian awalnya mana? Yang awal ada modelnya. Ini Pak. Terus Anda masuk ke modelnya mana? Ini adalah dimulai dari data dulu atau dari model dulu? Ini data, Pak. Jadi judulmu kan apa? Judulmu itu regresi GWR logistik, Pak. GWLR untuk penanganan stunting. Jadi gini, kernel terbaik. Anda boleh berangkat dari studi kasusnya, kasus realnya tentang stunting. Bisa ya, juga Anda berangkat dari alat statistiknya, modelnya itu loh. Regresi apa tadi? Regresi logistik ya? Iya, Pak. Iya ya. Iya, oke, Pak. Regresi logistik tapi yang spasial ya, Anda kelihatannya, ya kan? GWR. Benar, nah, Pak. Jadi nanti pas presentasi Anda milih mau dari studi kasusnya dulu boleh. Tapi pada saat Anda sudah punya studi kasus, kenapa sih Anda perlu menganalisis regresi logistik itu? Nah, nanti kan di situ ada asumsi. Nah, apakah datamu itu memenuhi syarat asumsi modelmu gitu, biar ada, makanya tadi ada uji apa? Yang heterogenitas, uji itu, tapi terstruktur itu ya ceritanya ya. Jadi karena saya lihat awalnya ada langsung variabel. Coba lihat di ini kan sudah mau presentasi untuk persiapan ujian kan? Iya Pak. Iya kan? Iya kan? Ini ada nomor satunya mana? Slide pertamanya. Slide pertama ini tentang latar belakang, rumusan masalah dan. Nah ini makanya ada silakan bisa dimulai dari dunia nyata dulu, baru dunia model, atau dari model dulu, baru nyari dunia nyata. Jadi ada dunia nyatanya kan tentang stunting, ya kan? Iya, dunia modelnya tentang GWR tapi yang logistik ya. Iya Pak. Ya kan? Nah, kalau Anda berangkat dari misalnya di sini, nanti berdasar dari stunting dulu kan, terus Anda ingin melihat, tapi kalau bisa jangan ini ya dari ini kan berarti ada dari dunia nyata dulu namanya. Nah, setelah itu kan Anda ingin meneliti ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Nah, makanya Anda terus menawarkan GWLR kan? Dengan terbaik Anda ingin meneliti itu. Nah, kalau Anda mulai dari seperti ini, oke, sampai sudah, tapi ini oke, variabel, oke, setelah variabel, coba ke slide kedua. Nah, di variabel ini harus jelas mana yang akan jadi Y, yang mana jadi X, mana akan jadi prediktor. Slide kedua dulu. Nah, mana yang, enggak, slide kedua. Nah, mana yang akan jadi Y, mana yang akan jadi X, mana yang jadi prediktor, mana yang jadi respon. Yang respon itu yang status, Pak, kategori kelompok stuntingnya. Oke, nah yang penting malah seperti itu dulu. Nah, setelah ini, Anda bikin modelnya. Jadi Y, apa modelnya? Jadi nanti Anda kan nanti dikasih kurung di sini ya. Status dalam kurung Y. Itu ya. Iya, sudah ini ya. Kelihatannya agak kurang jelas cuman ya. Ini Y, ini X1. Terbesar ya, Pak? Oke. Ini makanya nanti ini kayaknya perlu di fontnya terlalu kecil.
Makanya tadi saya jadi melihatnya kan. Nah, setelah ini langsung ada bikin modelnya dulu ya, slide ketiganya. Y sama Model, dengan apa X itu. Di mana coba? Sekarang dipindah aja. Ada nggak yang Y sama dengan belum saya modelnya? buat Pak modelnya. Harusnya Nah, buat model iya. dulu ya Pak. Jadi gini, karena kita kan dari dunia nyata kayak gini, saya punya Y dan X. Tapi kan saya ingin lihat dari aspek spasial, maka itulah saya akan gunakan apa? Karena Y-nya kan stunting sama tidak stunting ya. Apa stunting ukurannya apa? Y satuannya. Di sini dia datanya itu kan dalam bentuk persentase Pak, prevalensi stunting. Hmm, Lalu hmm, menurut WHO kan dia dikatakan sudah rendah stuntingnya jika di bawah 20%, maka yang prevalensi stuntingnya di bawah 20%, saya masukkan ke kategori 0, yaitu yang rendah stunting, dan yang di hmm. atas 20% itu masuk ke kategori yang tinggi stunting, gitu Pak. Jadi di bawah dikotomi kan, stunting nggak stunting lah gampangannya kan gitu. Iya Pak. Nah, Anda nanti perlihatkan bahwa Y adalah bernilai tadi kategorikal kan, yaitu stunting nggak Iya stunting Pak. kan, karena nah untuk itu kenapa jadi Anda untuk menganalisis ini gunakan yang namanya GWLR ya, Iya Pak. itu. Terus Anda cerita tentang GWLR dulu. GWLR adalah kayak gini, Y sama dengan ini. Nah, kalau sudah punya model, nanti dengan sekalian menyebut aja, Y-nya adalah apa? Ini kan apa statusnya tadi. Terus X1-nya apa? Nah, setelah kita punya model, kita akan mengestimate. Nah, nanti Anda boleh cita teorinya untuk estimate, terus untuk apa? Terus asumsinya, perhatikan dulu asumsinya dulu. Setiap model kan ada asumsi kan itu. Iya Pak. Asumsinya apa aja. Nah, setelah teorinya sudah dibahas, nggak usah detail di situ. Jadi estimasinya nanti pakai apa? Mesti ada kan? Karena pemilihan apa? Ada kan ada milih namanya apa di situ? Bandwidth Pak. Atau Bandwidth-nya ya itu yang pakai apa adalah itu nanti diperlihatkan alur analisisnya. Setelah itu baru masuk ke ini, Anda mengestimasi kan di sini. iya Pak. Tapi kan sebelum itu kan Anda harus ngecek asumsi semua, kalau bisa semua asumsi terpenuhi dulu gitu. Nah, baru masuk studi kasus. Ini tadi Anda terlalu cepat masuk ke studi kasus jadinya ini. Iya Teorinya Pak. di mana Anda bahasnya berarti teorinya ini? Nggak ada di slide-nya. Iya, belum Pak, karena rencana hari ini memang saya hanya memaparkan hasil Oke, aja gitu Pak. tapi tetap alur itu perlu dulu ya, walaupun belum dibahas detail loh. Yang penting alurnya itu kan kayak apa ya, kerangka Anda mau menyampaikan gitu. Soal belum detail nggak apa, sih gitu. Tapi kalau punya rencana, misalnya harus punya tadi yang slide. Karena kalau saat pengakuan orang kita harus misalnya Mohon maaf Pak, terputus-putus Pak. oke, jadi Anda melakukan multikolonialitas. Coba lihat slide-nya lagi ke slide Multikolinialitas pertama. Pak. Ya, kan Anda kenapa melakukan ini kan karena menurut modelnya asumsinya nggak boleh ada multiko, maka harus dicek dulu gitu. Iya Pak. Benar. Terus estimasi parameternya, kenapa kok Pfizer scoring? Nah, kenapa nggak pakai yang biasanya di statistik kan maksimum likelihood atau apa? Kalau regresi kan apa namanya itu? OLS itu order least Iya square. Pak. Nah, itu juga kalau bisa ada ceritanya ini. Itulah kenapa nanti apa? Maka tadi saya tiba-tiba Anda ke sini kan saya loh, kenapa kok Anda nguji multiko? Memangnya perlu apa diuji? Terus estimasinya kenapa Pfizer scoring? Oke, terus lagi coba ke bawahnya apa Anda? Ini Pak. Nah, kenapa harus menguji apa ini? Signifikansi secara ini, terus menguji secara parsial. Padahal kalau di regresi biasanya kan ada apa namanya seleksi variabel kan di sini. Kalau setelah Harold ditolak, dilanjutkan ini gitu. Nah, nanti ada ceritakan alur teorinya dulu. Pertama lakukan uji yang namanya secara simultan ini kan semua gitu. Kalau Iya Pak. Harold ditolak, dilanjut. Sebenarnya kalau uji parsial ini, Iya Pak. kalau di regresi Anda pernah dengar namanya apa? Stepwise Iya backward Pak. gitu.
Iya. Selanjutnya setelah ini baru saya stepwise, Pak. Nah, oke. Sebenarnya kalau Mhm. Anda langsung ke situ nggak apa-apa, dapat model yang terbaik malah itu. Oh, berarti Yang langsung bijinan ini mhm, nggak apa-apa, jadi langsung ke sana nggak apa-apa. Karena nanti kan akan diseleksi lewat backward itu. iya, Pak. Kalau ini kan enggak. Kan kalau pakai backward atau forward bisa hasilnya beda dengan ini loh. Karena ini kan secara sendiri-sendiri kan. Iya, Pak. Ini kan, jadi nanti bisa aja berbeda. Oke, terus asumsi apa lagi yang harus diuji selain ini? Kalau untuk regresi logistik itu hanya uji multikolinitas saja, Pak. Tadi kan Anda tadi menguji variansi apa? Oh iya, kalau itu untuk masuk ke GWR logistiknya, Pak. Nah, itu kan namanya syarat. Iya, Pak. Asumsi tahu maksudnya? Syarat itu. Iya, Pak. Bahwa masuk GWLR harus apa? Anda kan mau Mhm. GWR kan spasial kan? Ya Iya, harus Pak. ada bener dulu ada efek spasial. Enggak, kalau nggak ada ngapain saya pakai GWR kan? Enak sendiri-sendiri kan? Iya, Pak. Kalau nggak ada efek spasial loh ya. Iya, Pak. Jadi makanya diuji dulu apa namanya tadi pakai apa Anda yang ininya untuk uji spasialnya. Uji heterogenitas spasial, Nah, juga uji kalau ini Moranis Hanor Index. diterima, kalau Hanor diterima berarti kan nggak ada efek spasial kan? Iya, Nah Pak. ini namanya asumsi gitu loh. Asumsi maksudnya syarat lah gampangannya. Syarat saya akan gunakan GWR ya harus ada efek spasialnya kan. Iya, Pak. Kalau nggak ada efek spasial untuk apa kan gitu. Terus ini yang uji moralnya untuk apa nih? Itu untuk melihat apakah ada pola spasial di dalam data atau tidak, Pak. Nanti pola spasialnya di mana? Di X-nya apa di Y-nya? Di Y dan di masing-masing variabel independennya juga, Pak. Ya oke, berarti kan asumsi lagi namanya kan bahwa Iya. kalau kan pertama harus ada heterogenitas spasialnya dan harus ada juga atau korelasi parsialnya. Kalau nggak ada, ya kita nggak perlu GWLR ini kan. Iya, Pak. Nah itu maksud saya kayak gitu. Jadi Hmm. jadi kayak gini lah. Anda mau pakai suatu alat, maka Iya, kan Pak. ada syarat dan ketentuannya gitu. Nah apa aja? Kalau mau pakai yang spasial, maka harus dicek benar nggak ada efek spasial. Spasial ada dua kan, bisa Heterogenitas heterospasialnya, bisa dan juga dari sisi atau korelasi Moranis. spasialnya. Karena Anda mau Iya, Pak. kalau pakai GWR yang biasa itu hanya efek spasial, Iya, Pak. kadang hanya gitu. Sebenarnya kan nanti ada di sini kan sampai ada yang temporal gitu, Mhm. karena ada atau korelasi temporalnya. Kemudian ini nanti ya, eh, oke sudah tapi pada saat ini tapi sesuai tadi sama kalau saya mau pakai DWR maka spasialnya ya udah kan terpenuhi ini harus semua ya kayaknya ya Iya, Pak. ini semua Bandwidth. setelah setelah terpenuhi semua baru Anda mikirin Mhm. apa mau mengestimate atau apa ini bandwidth itu Iya, untuk estimasi, Pak. Memilih iya kernel terbaiknya. baiknya nah karena Mhm. proses estimasinya kan nggak seperti di regresi biasa kan Iya, Pak. kalau di regresi biasa kan nggak ada perlu pemilihan kernel kan Iya, Pak. nah di sini nah itulah nanti ada jelasan pada saat langkah estimasi ada salah satunya saya harus milih kernel yang terbaik gitu. Nah, jadi nanti ada langkah ini gitu. Iya, Pak. Oke, berarti ini kan sudah. Jadi ini tinggal tempel. Ini hanya masalah mengurutkan aja kalau Anda ingin segera ujian harapan saya itu tinggal nambah bagaimana sih urutan kerjanya lah itu. Iya, Pak. Oke, sampai sini sudah. Terus apa lagi ini? Selanjutnya setelah kernel itu Tetap. dilihat fungsi kernel yang terbaiknya itu Ya sudah berdasarkan dapat. kriteria AIC-nya, Pak. Hmm. Maka kernel yang terbaik itu yang dipilih itu adalah yang fixed tree cube, Pak. Oke, ya. Terus setelah dapat ini, Hmm, hmm, hmm. Ini awalnya itu saya estimasi parameter untuk masing-masing model dengan kernel yang berbeda-beda tadi, Pak. tapi sebetulnya kan Anda kalau sudah milih kernel yang Mhm. terbaik, yang Tricube ini kan berarti yang Tricube ya. dipakai sebenarnya cukup yang ini kan? Iya, Pak.
Iya kan, karena yang itu yang Anda akan pakai untuk mengestimasi, memprediksi kan gitu kan nanti. Iya, Pak. Ya, oke, ditampilin semua dulu ya nggak apa-apa. Nah, tapi sebenarnya kan ini jadi apa? Kalau sudah milih sebenarnya pilih aja yang tinggal yang terakhir ini kan, yang trikup itu. Baik, Pak. Oke, terus Lalu dari estimasi parameter itu dilakukan uji signifikansi untuk parameternya secara parsial, Pak. oke ini. Diperoleh ini saya masih untuk masing-masing kernelnya saya Oh, ini Anda lakukan semua lagi ya, padahal Anda sudah mengatakan yang iya, terbaik tricube gitu kan, cukup itu iya, iya. aja. Jadi makanya tadi alur kerja kan perlu ya supaya Anda sudah mengatakan yang terbaik tricube kok tetap yang lainnya dibahas. Nah, kan Iya. sudah nggak perlu jadinya itu. Ya oke, nggak apa-apa, terus lanjut. Lalu ini untuk slide yang ini itu ada yang di bagian H itu yang untuk kernel fixed tricube-nya, Pak. Jadi variabel-variabel yang signifikan itu dibagi jadi ada 7 kelompok berdasarkan jenis variabel apa aja yang signifikan di wilayah itu. Gitu. Jadi ada untuk yang tidak ada yang signifikan, itu ada di lokasi 1, 7, 20, 21, 23, 24, 25, 31 gitu, Pak. Dan yang lainnya. Itu dibagi jadi 7 kelompok. Lalu itu saya Mapping kan ini. dalam bentuk peta seperti itu, Pak. Udah tadi setelah dapat peta selesai. Iya, Pak. Ini saya masih belum ini lagi untuk kira-kira sebenarnya harusnya bagaimana gitu, Pak, untuk menyelesaikan. Ya, jadi ini makanya tadi setelah saya harapkan tadi setelah sampai sini Anda sudah dapat mapping ini. Kalau bisa sekarang hasil kerjaanmu ini seandainya itu kalau urusan stunting itu urusannya siapa? Bupati, apa gubernur, apa presiden? Stunting. Anda tingkatnya apa ini? Nasional apa ini? Nasional kan? Nasional, iya, Pak. Nah, nasional berarti urusannya presiden kan ini? Iya, Pak. Ya walaupun nanti nyuruh menterinya kan. Iya. Kira-kira menteri apa ini yang relevan ini? Menteri Kesehatan. Nah, ya oke lah, kan sekarang lagi rame kan stunting itu lagi pada untuk para capres itu kan. Ya, Nah, Pak. inilah Anda yang pertama, kalau untuk Sumatera misalnya, Pulau Sumatera ini, mana dulu yang diprioritaskan untuk ditingkatkan apa? Istilah diturunkan stuntingnya lah itu. Terus programnya apa? Nah, Anda nanti lihat kan, kalau yang Sumatera ini yang warna-warna ini, kalau nggak berdasar pulau, tapi berdasar kelompok. Kelompok yang kuning misalnya apa nih kuning? Yang kuning itu variabel yang signifikannya itu X1, X2, dan X4, yaitu sanitasi layak, BBLR, dan KEK, Pak. Nah, Anda lihat di situ koefisiennya positif negatifnya. Nanti untuk mempengaruhi bahwa harus diapain tadi. Misalnya apa variabelnya coba? Yang kuning aja dulu, yang kuning. Variabelnya apa coba? Yang kuning Saya ingin lihat. itu Variabel yang signifikan apa? yang variabel signifikan itu variabel sanitasi layak, BBLR, dan KEK, Pak. Oke, 3. Iya, Pak. Nah, berarti kalau saya ingin menurunkan stunting di sini, supaya ini, apa yang dilakukan? Berarti menurunkan tingkat BBLR, menaikkan sanitasi layak, dan menurunkan KEK, Pak. Nah, gitu kan. Nah, dari situ kan mulai dilihat lagi, dari segi biaya yang murah yang mana? Misalkan. Nah, maksud saya nanti kesimpulan Anda ada yang namanya akhirnya ke rekomendasi itu. Kalau ini rekomendasinya ya anggap aja ke presiden atau menteri terkait, kementerian terkait misalnya, Kementerian Kesehatan. Nah, maksud saya gitu, nanti berwarna ini artinya penggunaan dari hasil kerjamu ini adalah ada setelah kesimpulannya kan tahu kan, kalau yang kuning ini tadi BBLR terus apa, nah maka untuk menurunkan itu, nah itulah nanti ada rekomendasi harapannya. Jadi nanti ada kesimpulan dan tambah ada saran kan, kesimpulan dan saran kan biasanya namanya kan itu. Iya, Pak. Nah kalau saya tambahilah tadi mungkin istilahnya saran boleh, mau rekomendasi boleh. Tadi misalnya untuk kelompok yang warnanya kuning,
Sebaiknya di apa tadi? Turunkan angka BBLR, naikkan angka ini, naikkan ini gitu. Iya, baik Pak. Jadi nanti ada manfaatnya ini dari mapping ini gitu. Nanti kan kuning ini di mana aja? Ini urusannya apa ini? Daerah Kuning di Kalimantan ya, sama di Jawa Bali ya, dan Jawa. Iya Pak. Jawa Timur kayaknya ini, Iya Bali dan Pak. Jawa Timur. Terus yang Kalimantannya kayaknya selatan ya itu ya. Iya Pak, Kalimantan Iya Selatan. kan? Nah, itu nanti Anda kelompok kuning ini untuk perhatian untuk tadi Kalimantan Selatan dan ya kan ini ada basisnya provinsi ya. Iya Pak. Iya kan berarti Kalsel, Jatim dan Bali untuk tadi berusaha harus ditekan apa BPL-nya diturunkan, terus apa tadi yang layak Sanitasi dinaikkan. layak. Nah, kayak gitu. Nanti Anda bikin rekomendasi per kelompok ya. Oke, baik Pak. Itu tambahan aja. Itu kan kesimpulan secara model sudah dapat kan. Nah, Mm-mm. bagaimana sekarang istilahnya apa? Pemanfaatkan hasil risetnya itu. Nah, ini kalau hasil riset Anda dikirimkan ke para calon tim ses itu, wah seneng banget ini kan. Pas datang ke Kalsel, ini besok di Kalsel karena stuntingnya masih apa, saya akan turunkan dengan cara ini hasil dari risetnya Anda kan, nah gitu kan, mantap gitu kan. Ini data tahun berapa yang Anda pakai? Tahun 2022 Pak. Kok lama banget ya? Iya, karena tahun Aduh, 2023 ini kan kemarin sebenarnya saya oh mulainya itu 2002 maksud saya 2022 maksudnya. iya 2022 Pak. Oh 22 atau kira 2002. Kalau 2022 nggak apa-apa, Oh iya jadi baik masih Pak. relevan. Iya Pak. Artinya ini benar-benar kalau Anda hasil Anda ini, makanya sebenarnya kalau Anda kan nanti disuruh bikin ini kan template publikasi. Iya Pak. Nah, Anda nanti kirimlah ke jurnal apa ini yang tepat? Kesehatan apa Nah, kemarin Anda coba saya lihat ya. udah cari-cari ada untuk Journal of Applied Statistics sih, Pak. Tapi saya belum belum fixkan juga maunya itu nanti publikasinya di mana. Coba kalau punyanya Departemen Kesehatan ada, coba ke sana aja dulu. Oh iya Pak. Kan biasanya kementerian punya jurnal kan itu. Iya Pak. Jadi misalnya kalau Anda bisa dapat itu biar bermanfaat ini. Bisa dibaca, nggak harus jurnal internasional lah kalau misalnya kalau mau. Anda mau internasional atau Anda kalau yang kemarin kan karena LPDP jadi dia ingin yang kedua. Anda pakai LPDP apa bukan beasiswanya? Ah, enggak Pak, saya enggak. Enggak, berarti kan nggak punya kepentingan itu kan. Kalau yang Iya punya Pak. kepentingan itu memang iya kemarin saya dorong ke yang kalau Anda kan kalau saya malah ini misalnya coba Anda lihat di Departemen Kesehatan Kementerian Kesehatan punya jurnal enggak? Baik Pak. Jadi kalau iya nanti malah masukin ke situ. Karena nanti biar ada manfaatnya dari kerjaan Anda ini untuk membuat kebijakan tadi. Kalau yang di yang kuning harus ditekan BPLR-nya. Urusan teknis kan nanti BPLR ditekan caranya gimana, menaikkan ini gimana, itu kan urusan lebih ini lagi. Tapi yang penting dari rekomendasi Anda bisa lihat. Nah yang hijau ini apa ini yang paling besar di Kalimantan ini? Itu kelompok Itu apa itu? X1 dan X2 Pak. Jadi dia sanitasi layak dan BBLR saja. Oh, di sini apa yang signifikan hanya dua itu berarti yang menyebabkan stunting itu. Iya Pak. Ya jadi penyebab stunting gara-gara BBLR sama sanitasinya kan. Kurang iya Pak. Tapi kok ya rada aneh ya Kalimantan Timur masa sanitasinya masih bermasalah ya. Ya moga-moga ini datanya ada karena saya benar biasa aja. Saya bayangkan Kalimantan Timur kan makmur. Kalau yang Jawa ini berarti yang Jawa Tengah ini DIY ya ini. Iya kan yang tengah Iya ini. Pak. Jawa Itu Tengah masih dan DIY iya Pak. iya kok masih BBRR-nya masih masih bisa ini ya membuat yang stunting ya sama ininya ya. Sambil Anda nanti rasa-rasakan ya logis enggak ya ini ya. Terus DKI apa yang warna hijau hijau muda ini apa? DKI dan X, Jawa Barat. X2 dan bukan X1, X2, X3. X1 itu sanitasi layak, Pak. X2 Hmm. itu BBLR. Kalau X3 itu paparan rokok, Pak.
Oh, gara-gara merokok ini di sini. Iya, Pak. Ya, oke, coba nanti Anda bikin summary itu ya. Dari slide Anda tinggal dibenahi di sisi, jadi setelah Anda berangkat dari real problem kan, karena di Mm-mm. situ ada efek spasial dan ini, maka saya akan, dan di situ ternyata adalah di kota itu kan berupa apa, stunting tidak stunting, maka saya akan pakai logistik. Jadi Anda akan milih GWLR ya tadi ya. Iya, Pak. Nah, untuk itu, maka asumsinya adalah satu harus apa? Ya, dia ada efek spasial kan. Iya, Pak. Terus ada juga efek faktor spasialnya. Terus tambah lagi apa? Asumsi yang lainnya, multikonya ya. Multikolinearitas, ya, Pak. Terus apa lagi? Tadi 3. Selain itu Eh, apa? ada pola spasial, Pak. Oh, pola spasial. Diceknya Iya, pakai apa pola dengan spasial? Morans Index. Oh, yang mana tadi? Oke. Jadi nanti Anda nyebut aja di awal itu untuk ngecek apa, heterogenitas spasialnya pakai apa teorinya gitu. Jadi Anda sebut teorinya. Baik, Pak. Terus mengecek apa tadi yang pola spasialnya pakai apa tadi? Terus mengecek multikonya pakai apa? Pakai pakai VIF, Pak. Apa? Pakai VIF, Pak. Yang lebih Oke, dari ya Anda sebut aja. itu. Nanti Mm-mm. untuk Baik. ngecek ini pakai varian inspektor faktor, kayak ya, yaitu. Iya, Pak. Terus apalagi tadi ngecek ini pemilihan bandwidth optimal. Nah, Oh Anda iya, kan Pak. Itu karena di situ kan, berdasarkan cross ya validation. jadi nanti kan Anda kan perlu untuk waktu mengestimasinya kita akan memilih, karena di spasial kan ada melibatkan yang namanya apa bandwidth-nya. Nah, untuk menentukan itu akan menggunakan yang DCV. Cross Ya, validation saja, Pak. oh, cost validation aja, nggak usah pakai generalisnya, ya pakai cost validation cukup. Ya, oke, sebut Iya, itu. Nah, setelah itu baru Anda mulai bekerja tadi. Oh, langkah pertama ngecek apa tadi heterospasialnya, ngecek ini, terus mulailah memilih apa bandwidth yang optimalnya. Nah, akan menghasilkan tadi kan. Terus iya, Anda Pak. bikin petanya. Setelah dapat ini, Anda bikin kan dapat kesimpulan kan dalam Iya, bentuk Pak. peta dan kesimpulan dalam bentuk ini, maka terus ada rekomendasi untuk masing-masing kelompok dalam rangka menurunkan stunting. Prioritasnya apa? Yang pertama, misalnya, apakah BBL-nya dulu, misalnya yang 3 variabel tadi ya, Iya, BBL-nya Pak. dulu atau menaikkan ininya atau apa? Nah, Anda coba kayak seolah-olah rekomendasi itu berdasar, walaupun mungkin Anda pakai masih subjektif ya. Menurut saya sih yang paling murah mencegah BBLR misalnya, Iya, Pak. daripada menambah saat itu mungkin kan biayanya lebih mahal. Nah, Anda bisa prioritaskan. Jadi saran pertama ini dulu bisa, ini dua, atau berdasar dari bobotnya. Kan ada di regresi ada bobotnya kan itu yang beta topinya. Iya, Pak. Berdasarkan Kalau estimasi beta iya, parameternya. kalau beta topinya besar kan pengaruhnya berarti besar kan itu. Apa saya berdasarkan odds ratio, Pak? Kalau memang mau itu ya nggak apa-apa. Yang penting jadi dari kita tadi nomor satu yang paling Mhm. kan lah untuk dilakukan program lah supaya segera menekan. Pertama yang terakhir ya ini kan kalau untuk kepentingan dapat maka mestinya harus ada ya, cara yang sama kan. Jadi nggak masalah itu kan. Anda kan ini risetnya kan sudah sejak kapan ini Anda? Anda tesisnya mulai kapan? Sejak awal Lama tahun. kan? Iya. Nah ya makanya jadi waktu itu Anda masih di awal tahun 2023 kan. Jadi masih data 2020 Iya. masih apa istilahnya Masih up to date kan. belum belum update ya untuk 2023. Iya, karena memang ya waktu itu masih adanya data 2022 bukan awal tahun 2023 Iya, kan. Pak. Padahal Iya, sekarang Pak. ada sudah di akhir tahun, makanya kesannya jadi apa nggak relevan. Tapi sebenarnya ini ya relevan untuk ya nanti kalau memang itu ya tinggal ngolah lagi kan gampang misalnya. Tapi yang penting dari ini kan kayaknya antara 22 sama 23 kemungkinan perubahannya nggak besar sekali lah kemungkinan itu. Iya, Pak. Kecuali sudah ada tindakan. Jadi BBLR sudah ditekan, bisa juga ada yang sudah berubah warna itu sih. Iya, Pak.
Kalau Papua ini apa ini? Kok warnanya sama semua itu? Iya, Variabelnya ini apa? kan dari 4 itu, Pak, tidak ada yang Hmm? signifikan, Pak. Untuk Aceh, daerah Maluku, NTT, Papua, itu nggak terdeteksi di antara 4 itu yang signifikan. Berarti Oh, mungkin jadi ini malah nggak ada yang di signifikan ya. luar Jadi berarti itu. variabel 4 tadi di Papua nggak berlaku kan? Iya, Pak. Tapi ada yakin ngitungnya sudah benar ya? Kok agak aneh ini? Sejauh ini sepertinya sih. Ya nanti dicek lagi ya. Karena menurut saya ini yang berarti kan harus cari variabel satu lagi yang supaya yang Papua masa ini luas sekali ya wilayah yang di ini atau datanya yang memang ini harus dimodelkan beda gitu. Hmm, Saya yakin ini mungkin dia punya perilaku berbeda ini kalau memang harus itu. Ya oke nanti coba sambil dicek lagi ya. Ini jadi yang sama sekali nggak ada yang signifikan ini berarti kalau yang warna ini. iya, Pak. Tapi Pak, kemarin itu saya ini kemarin itu makanya saya cek satu-satu, itu Hmm? pakai kernel yang lain, ada yang contohnya ini Pak seperti di pakai fix eksponensial itu ada nggak ada yang nggak signifikan gitu Pak. Jadi apakah sebaiknya bagaimana gitu Hmm. Pak? Dengan Nah inilah berbagai jalan kernel ini, tengahnya. uh, Jadi Anda mungkin gini apa kayaknya Anda kalau dari segi kebaikannya selisihnya berapa sih antara cukup dengan ini iya selisihnya? Pak. Kalau selisihnya nggak jauh Tidak banget tidak ya. jauh-jauh banget sih, Pak. Rata-rata sih di sekitaran 27 AIC-nya, Nah memang itu yang Tricube kalau 26 gitu. saya berarti Mhm, kalau pilihannya tidak murni dari ini, tapi melihat dari kenyataan tadi hasilnya, mhm. jangan sampai yang nggak ada yang signifikan lah gitu kan, bingung kan? Iya iya, Atau Pak. Anda harus menambah variabel baru kan lebih susah kan, nambah variabel baru harus nyari data kan Anda. Iya, Pak. Nah, kompromi itu Anda jadi gini, ini model terbaik versi ini dan ini model yang lebih realistis karena apa? Papua jadi ada yang signifikan lah misalnya. Iya, Pak. Sulawesi ada yang signifikan. Anda bisa ngubah itu, nggak apa-apa. Jadi keluarkan dua model, model yang cukup sama apa tadi? Yang kalau bisa yang semua ada yang signifikannya misalnya, itu yang model yang mana? Model yang ini, Pak, fix Gaussian atau yang fix eksponensial? Tapi kalau fix, saya rasa fix eksponensial, Pak. Karena ada dibagi 5 kelompok, sedangkan kalau yang fix Hmm. Gaussian hanya 4 kelompok, Pak. Oke, saya kira ini menarik malah yang eksponensial. Jadi 5 walaupun ada yang cuma X2 ya itu ya. Itu nomor Iya, Pak. 24 itu kan. Jadi ya Iya, oke lah masih lumayan daripada nol itu. Nah yang iya, Pak. seriku parah banget itu, yang nggak ada signifikan banyak banget makanya saya tadi kaget lihat ininya. Jadi Iya, dari Pak. sisi toh selisihnya cuma dikit, maka Anda cari optimalnya. Jadi tidak hanya motivasi ini. Menurut saya jadi malah yang terbaik Anda ambil yang eksponensial ya kalau saya lihat tadi nilai-nilainya kecil-kecil. Sambil cek lagi hitungan Anda memang sudah benar ya Iya, Pak. diteliti. Kalau saya lebih rekomendasi daripada yang ada yang nggak signifikan ini, yang di square sama itu mungkin lebih ini. Sama tambahan mungkin referensi teori ya. Kelemahannya cukup apa, B square apa ya. Nanti ada tinggal searching aja. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Jadi kelemahan cukup apa, B square apa. Kalau memang salah satunya ini, jadi ya terlalu apa, tanda petik kayak mungkin bahasa ini kayak terlalu kasar lah, jadi sampai milih itu nggak dianggap nggak signifikan, jadi kurang kurang sensitif lah itu. Iya, Pak. Nah, yang ini menurut saya memang yang lebih ini ya antara malah Gaussian sama eksponensial. Tapi cuman yang Gaussian ini ngumpul di yang ini ya X1, X2, X3, X4-nya kayak banyak banget ini. Iya, Pak. Ya, yang memang agak ini ya ini tapi ya 5 kelompok ya kalau yang bawah ya. Ya Iya, oke Pak. coba malah mungkin saya lebih rekomendasi yang ini ya, yang eksponensialnya ya dengan pertimbangan. Toh tadi selisihnya kecil-kecil banget kalau menggunakan apa Anda tadi milihnya nih AIC Menggunakan ya. pakai AIC, Pak. Iya. Nah iya. Kalau AIC-nya tadi cuma selisihnya dikit-dikit ya kan. Nah, Iya, Pak. cuma 27 koma ini hampir cuma 27 koma. Antara Trigub dengan itu 2756 sama 2738 ya oke lah. Ini koma kan sudah ini kan? Iya, Iya, 27 Pak. koma kan? Iya, Ini Pak. 27 27. koma kan? Iya, Nah Pak. iya kan cuma selisih kecil kan?
tapi mengorbankan informatifnya masalahnya. Nah, inilah yang namanya kita sudah tidak jadi tukang olah data, jadi kita harus lebih realistik gitu. Jadi jangan kaku lah, wong statistik itu sebenarnya art and science kok itu. Iya, Pak. Jadi ada artnya, kalau enggak ya kayak gini lagi, kalau ada tarik ulurnya cukup gitu, tapi akibatnya kan lebih parah tadi kan hasilnya kan. Iya, Pak. Menurut saya itu dibanding yang cukup loh ya, walaupun dari segi ininya, toh selisihnya juga jauh-jauh amat lah ini kan masih. Iya, Pak. Ya, oke ya, nanti silakan dibenahi. Mungkin satu kali lagi slide-nya diputar, nanti mungkin saya sudah bisa ngajukan ujian nggak apa-apa. Sambil Baik, cek, Pak. tapi hitungannya benar ya, sudah ya. Iya, Pak. Ya, dicek-cek lagi lah. Anda pakai apa ini komputasinya? Pakai R, Pak. Pakai sudah dimasukkan ke POSIT ya. Jadi mungkin saya coba ikutan, coba Anda Belum sih, Pak. Saya masih di masuk. offline. Iya, Nah, Pak. nanti kan coba itu dipindah ke POSIT ya, walaupun Anda jalankannya di offline nggak apa-apa. Nanti saya tak jalankan yang di POSIT-nya. Baik, Pak. Ya, nanti ini ya, kan itu tinggal di copy taruh di POSIT gitu. Iya, Pak. Ya, oke nanti ya dikirim linknya, oke. Ya, oke nanti dalam minggu ini silakan Anda kerjakan. Kalau Anda memang hasilnya lebih cepat ya boleh aja misalnya hari Kamis atau Jumat Anda bimbingan khusus itu untuk persiapan ujian. Kalau sudah oke nanti Anda bisa submit itu. Baik, Pak. Ya, oke, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Untuk sekarang mungkin cukup dulu, Pak. Oke ya. Pokoknya nanti di dalam beberapa yang perlu apa tadi komunikasi bimbingan ya nggak apa-apa. Nanti untuk memutuskan itu bisa ujian enggak, jadi nanti bisa ujiannya kan minggu depan itu. Baik, Pak. Oke, saya kira sudah cukup ya, ya. Oke, saya tutup ya. Ya. Oke, Makasih banyak, Pak. Yuk.